Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Tenggelam di perairan Maluku Tenggara, 2 mahasiswa UGM peserta KKN tewas. Terdampak banjir, warga Buru Selatan butuh bantuan. Sehari cuaca mulai membaik, ikan melimpah di kota Ambon. Penolakan rencana penutupan aktivitas penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Desa Dava, Kabupaten Buru terus berlangsung. Kali ini bukan saja mahasiswa, melainkan turut serta ratusan warga adat sekitar lokasi tambang emas Gunung Botak. Dengan kembali mendatangi Gedung Wakil Rakyat Kabupaten Buru, mereka menyampaikan tuntutannya menolak rencana penutupan lokasi penambangan oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa. Pasalnya, instruksi itu akan menyusahkan warga, terutama warga adat kurang mampu, yang telah bergantung hidup sehari-hari terhadap usaha penambangan emas tanpa izin di kawasan Gunung Botak. PDMO mendesak DPRD juga menolak instruksi Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, terkait rencana penertiban aktivitas pertambangan di Desa Dava, Kabupaten Buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wakil rakyat, ini mungkin kita sudah sampaikan. Ini ritual demonstrasi dari masyarakat Buru, baik dari elemen mahasiswa dan juga penggabungan mahasiswa dengan adat, dan kewajiban kami sebagai wakil rakyat menerima semua demonstrasi aspirasi yang disampaikan di sini. Ada 2 yang komponen sebutkan tadi, ada sekitar 7 sampai 5 yang kali demonstrasi itu hanya 2. 1 menolak dan 1 mendukung. Kami tegaskan soal Gubernur Maluku harus mengakomodir hak-hak adat, harus mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat adat. Kalau kemudian kepentingan masyarakat adat tidak diakomodir, kami siap berjuang sampai pada titik darah penghabisan. Sebelumnya Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengeluarkan instruksi untuk penertiban aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Buru karena merusak ekosistem. Selain berdemo di kantor DPRD Buru, PDMO juga berunjuk rasa di Simpang 5, Kota Namlea, Kabupaten Buru. Usai berunjuk rasa, PDMO kemudian membubarkan diri dengan tertib. Sofyan Muhammadiyah melaporkan dari Buru. Barang bukti minuman keras jenis kopi sebanyak 5.000 liter. Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease memusnahkan ribuan liter minuman keras. Ribuan liter miras ini dimusnahkan jajaran Polresta Ambon serta Forkopimda Kota Ambon dengan cara ditumpahkan ke kolam. Sebanyak 5.000 liter miras jenis kopi berbagai kemasan ini didatangkan dari Maluku Barat Daya, serta lainnya melalui Pelabuhan Slametria di Ambon dan Yos Sudarso, Kota Ambon. Ribuan liter miras ini dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Dari bulan Januari sampai Juni, ada 83 kasus terkait penganiayaan yang salah satu yang sebabnya adalah karena miras, termasuk KDRT. Kemudian laka lantas ada kurang lebih hampir 42, termasuk konflik yang terjadi. Juga salah satu penyebabnya adalah miras. Ya, kedepannya mudah-mudahan pengendalian dan pengawasan daripada penggunaan miras, terutama miras yang ilegal, bisa lebih baik lagi kedepannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Polresta Ambon akan gencar melakukan razia miras setiap hari guna mencegah miras masuk Ambon. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Sehari perairan Kota Ambon kembali kondusif, ikan kini melimpah,
akibat sebagian besar nelayan kembali melaut. Kondisi ini berdampak terhadap turunnya harga ikan di kota Ambon. Jika ikan jenis momar atau layang per loyang sebelumnya dijual Rp1.000.000, kini dijual Rp600.000 per loyang. Sedangkan ikan cakalang dan sejenisnya per ekor dengan ukuran sedang dari Rp90.000 per ekor, kini dijual Rp70.000 per ekor. Pasokan melimpah di pasar, penyebab harga ikan turun. Kalau untuk momar sendiri satu loyang sudah berapa, Cak? Kenal 600 hari ini. 600. Biasanya itu harga berapa? Kalau ikan mahal itu sampai 1 juta. Berarti sekarang ikan lagi turun. Momar. Kalau ikan komu Sama, ikannya sekarang lagi turun. Kemarin mahal 1 juta. Kalau memang ombak ya mahal. Kalau sing ombak kan sing mungkin mahal toh. Iya. Tapi puji Tuhan dengan adanya ikan murah, ikan bisa bisa cukup makan setiap hari toh. jadi harapannya barangkali bisa, yang penting ada stoknya ya. Yang penting ada stok, yang penting tiap hari ada ikan baru. Yang kadang-kadang tuh kalau mau beli ikan mahal, ikan es itu yang bikin ketong. Kadang-kadang kasih makan anak-anak kan dong poro sakit itu. Maka dari itu beta berharap mudah-mudahan adanya ikan begini nih dia bisa lancar-lancar, kata anak-anak bisa makan untuk dong punya pertumbuhan, maupun daya otak bagus. Karena menurut ini kan kalau makan ikan banyak kan dong bisa sehat, bisa kuat, bisa pintar, toh? Iya. Warga senang harga ikan kembali turun karena membantu meringankan kebutuhan warga. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan dan ke banyak basudara dan amato.